Tidak untuk menyusahkan, tapi kita harus menegakkan. Menata ruang digital kita agar kondusif, aman, dan nyaman. Kedua belah pihak. Kalau di ruang fisik, kita bisa memverifikasi orangnya. Di ruang digital, VPN itu berbahaya loh. Kalau nggak terdaftar. Data kita itu hilang. Kita bisa lihat WA, email. Email. Waduh, gimana gue bisa lihat? Privacy itu sangat kita junjung tinggi. Kominfo akan mengambil data pribadi, itu saya pastikan tidak. Halo Sobat Kompas.com, bertemu lagi di acara Ruang Jernih Kompas.com. Dan sekarang bersama saya Yuda Pratomo, jurnalis teknologi di Kompas.com. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan sebuah hal yang sedang sangat riuh di media sosial, sedang sangat ramai dibicarakannya, yaitu tentang pemblokiran beberapa platform digital atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada Pak Dirjen Aptika Kominfo, Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Panggerapan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya panggil Pak Semi aja nggak apa-apa ya? Semi aja ya Pak Semi. Ya ini sebenarnya untuk 7 hari ke belakang ini kita udah bertemu 3 kali Pak ya. Pertama waktu hari Jumat konversi yang sama tentang PSE. Hari Minggu via Zoom kemarin, dan hari ini di kantor Kompas.com nih. Saya melengkapi semuanya jadi ya. Iya. Yang sudah ditanyakan. Ini saya berterima kasih sekali udah menyempatkan waktunya datang ke Kompas.com sini. Dan di media sosial ini Pak sangat ramai sekali sekarang diperbincangkan tentang pemblokiran, ada Steam, ada PayPal. Nah, sebenarnya itu kan mereka semua itu adalah disebutnya itu PSE Pak ya, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Nah, sebenarnya dan mereka itu diwajibkan daftar supaya tidak terblokir gitu, begitu kan Pak? Impactnya itu ada pemblokiran kalau misalnya tidak mendaftarkan diri. Nah, sebenarnya tujuan utama dari untuk pendaftaran PSE ini apa sih Pak? Ya, pertama yang namanya ruang digital itu kan kita mencoba memimik apa yang ada di ruang fisik. Makanya kita sekarang bisa jualan secara online. Dulu harus punya kios. Kita bisa jualan pengajaran atau pelatihan lewat online. Dulu harus kursus. Atau sekarang bisa kerja secara online. Dulu harus ke kantor. Banyak hal ini kita memimik. Nah ini kalau di ruang fisik semua pelaku-pelakunya ini kita data. Untuk apa? Supaya nanti kita tahu siapa saja pemainnya, dan apabila kita pertama punya data, kedua apabila terjadi permasalahan kita bisa selesaikan. Kita masih ingat dulu belum lama ini ada masalah dengan pinjol. Itu ilegal semua tuh, kita itu kewalahan. Kita tutup, terbitin lagi, kita bilang polisi harus hadir. Jadi bukan hanya tutup, kita cari. Nah itu pun yang ketemu juga anak-anak yang di sini tuh kan sebenarnya pegawai bukan pelaksana, karena mereka semuanya ada di luar negeri. Nah dengan kita mendata tadi kita tahu, dan juga masyarakat tahu kalau mereka mau beraktivitas, paling tidak saya sudah beraktivitas dengan PSE yang terdaftar. Kalau ada insiden apapun, ada masalah, beli barang, beli HP, datangnya kalkulator, dia tahu kemana. Kan kita di ruang digital kan kita nggak tahu. Kita berhadapan dengan siapa? Apakah website itu benar? Apakah layanan itu benar? Siapa yang bertanggung jawab? Nah itu tadi tujuannya adalah menata ruang digital kita agar kondusif, aman, dan nyaman. Kedua belah pihak, bukan hanya masyarakatnya yang penggunanya, tapi juga pelaksanaannya yang menyelenggarakan. Dengan dia mendaftar, akhirnya maka juga trusted-nya naik. Khususnya yang kecil-kecil, yang gede kan sudah tahu, yang udah dibangun. Tapi tiba-tiba saya punya sebuah startup baru, tapi layannya bagus, nggak dikenal. Nah dengan terdaftar, ini apa sih layanannya begitu? Oh iya terdaftar. Paling tidak sudah masyarakat nyaman lah untuk menggunakan layanan itu. Itu tujuannya. Sebenarnya tujuannya untuk masyarakat juga Pak ya, untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka supaya ya mereka ini kayaknya sebagai acuan. Oh ini toh platform yang terpercaya gitu, begitu Pak. Ya, karena gini, kalau kita ngomong digital ya, prinsip dasar dengan menghadapi ruang digital tuh semuanya tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu baca, kamu lihat, kamu dengarkan, kamu tonton, sampai sumbernya bisa dipercaya. Karena siapapun bisa mengaku siapapun. Kan pernah juga saya suruh ini ada yang ngaku-ngaku
Kompas, buat website yang mirip-mirip ada waktu selama kampanye ada juga ini. Nah, ini itu makanya kita ingin membuat suatu ruang digital yang benar-benar trusted. Nantinya pun nanti kedepannya ini bukan di Indonesia, semua penggunanya pun juga akan trusted. Akan ada muncul yang namanya digital ID segala macam. Ini tuh apa? Supaya ruang digital itu bisa memimik dan trusted. Kalau di ruang fisik kita ketemu orangnya, kita bisa memverifikasi orangnya. Di ruang digital, nah nggak bisa kan? Baik penjual. Nah inilah kita sebenarnya ke arah sana. Jadi kalau untuk itu inilah upaya kita untuk bagaimana menciptakan trusted environment bagi semuanya agar berkembang. Dan kita lihat ekonomi digital kita berkembang. Pada saat negara lain lagi mengalami penurunan pertumbuhan, kita untuk ekonomi digitalnya melunjak sangat pesat. Gara-gara pandemi itu pun masyarakat yang aktif bertransaksi pun tinggi. Nah untuk itulah pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Ya, betul. Apalagi ruang digital ini kan kayak sangat tidak terbatas, Pak ya. Itu bisa dia. Berbicara apa saja di media sosial seperti itu. Nah, bukan hanya itu bisa diakses dari mana saja. Iya betul. Nah, ini kan bersangkutan juga dengan kebebasan berekspresi, Pak ya. Itu pasti akan sangat bersinggungan itu dengan Kominfo punya niat baik untuk mendata platform-platform seperti itu. Tapi kemudian ada juga hal-hal orang-orang yang menganggap bahwa apakah ini sebuah pembatasan, apakah memang ada niat tertentu mungkin untuk misalnya data-data pengguna segala macam gitu, Pak. Nah, dari Kominfo sendiri sebenarnya menanggapinya seperti apa sih, Pak? Ya itu soal ini makanya kan banyak sekali sudah beredar juga. Kita bisa lihat WA, email. Waduh, gimana gue bisa lihat WA saya nggak bisa dilihat pada saat saya ngomong sama Mas, nggak bisa dilihat. Hanya bisa dilihat kalau HP saya yang diambil. Karena percakapan itu end-to-end enkripsinya. Nah ini jadi pertama bukan tujuannya itu. Privacy itu sangat kita junjung tinggi. Kita tahu jangankan pemiliknya WA-nya pun belum tentu nggak bisa saya katakan melihat kecuali dia ambil HP saya. Ya, itu ya. Jadi itu berita yang menurut saya yang pendapat yang ngawur lah. Untuk ngambil email saya harus hack dulu. Makanya jaga keamanan informasinya ya kan. Itu. Tapi nggak bisa, pemerintah tidak bisa meminta data apapun kecuali ada insiden. Yang minta pun harus lembaga atau yang punya kewenangan. Contohnya kepolisian, ada kasus dia butuh data tambahan. Oh ini ada terjadi kejahatan online. Dia ingin tahu mencocokkan data kapan orang ini masuk ke aplikasi ini. Dia harus minta data lognya, dicocokkan dengan oh ya benar. Kamu nggak bisa ngelak. Kamu masuk nih ada buktinya. Ya itu. Atau ada pengawasan. PPATK bikin masuk lihat ini dicurigai adanya money laundry. Karena sudah kewenangannya sudah ada dulu. Ini adalah tata caranya. Jadi bukan Kominfo tidak punya hak. Kominfo memang dikasih hak oleh undang-undang untuk memblokir, untuk menata. Tapi kita tidak bisa. Itu bukan punya haknya kita. Haknya tadi ada penegak hukum, ada yang tadi kepolisian, kejaksaan, KPK. Kalau pengawas bisa OJK, kalau untuk keuangan ataupun PTATK atau yang pengawasan yang diberikan mandatnya, kewenangannya oleh undang-undang. Harus undang-undang. Ini hanya tata caranya. Kapan dia bisa minta? Apa yang dia boleh minta? Dan siapa yang boleh minta? Bagaimana mereka berkomunikasi antara PSE dan yang mempunyai kewenangan apabila membutuhkan? Apa saja yang diminta? Harus spesifik. Nggak bisa karena itu harus dilindungi. Kan sudah ada juga PP 71 dan juga Undang-Undang ITE itu yang namanya penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi kliennya atau yang ada yang menggunakan layanannya. Dan itu pun nanti digodok di RUU PDP itu kan, Pak? Itu RUU PDP itu menjabarkan lebih lengkap lagi. Sebenarnya undang-undang aturan sudah ada, yaitu PP 71 tuh ada satu bunyinya. Di soal PP 71. Undang-undang ITE. Undang-undang ITE, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya. Nah itu dijabarkan di PP 71 dan ini kita aja memberi koridor. Jadi hati-hati ya. PSE juga memberikannya juga hati-hati, yang minta juga hati-hati. Kan itu kapan dia bisa minta apa?
Itu sebenarnya di situ dibaca tuh dari pasal-pasalnya. Itu. Berarti sebenarnya Kominfo itu memang tidak punya kewenangan untuk mengintip lah, meminta data lah. Jadi itu dia saya bilang kalau saya gitu kan yang bully gua kan bisa gua intipin. Apa ada yang gua tahu kan. Gitu yang soalnya narasi itu kan jadi kekhawatiran sendiri itu di dia. publik gitu kan. Saya paham juga, tapi kan gimana caranya? Memasuk email itu susah, apalagi yang namanya percakapan private. Yang namanya end-to-end encryption nggak bisa. Nah, itu hanya bisa kalau salah satu HP-nya memang dirampas untuk diambil dikorek datanya. Dan platform pun sebenarnya punya nggak tahu ya, punya hak untuk menolak kalau mintanya berlebihan. Mereka juga punya end user license agreement sendiri gitu iya, kan, benar. melindungi data pribadi pengguna. Sebenarnya ini kan untuk penataan PSE ini itu kan dasar hukumnya Permen nomor 5 ya kan. Itu berasal dari PP 71 juga nih. Di PP 71 itu kan sebenarnya udah cukup lengkap itu, bahkan sampai pajak sekalipun itu udah diatur sedemikian rupa gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang kurang dari PP 71 ini sampai harus menelurkan permen lagi gitu kan? Gini, jadi kalau kita ingin tahu sistem perundang-undangan kita, tiap norma itu harus ada di undang-undang. Undang-undang itu normanya. Boleh tidak bolehnya apa, kewenangannya apa, di semua di situ. Habis itu diturunkan di PP. PP itu menjabarkan, menjelaskan. Permen itu adalah pelaksanaan teknis, tidak ada norma baru. Jadi norma-normanya sudah ada di undang-undang. Kewenangannya pun sudah ada di undang-undang. Pemblokiran itu kewenangannya ada di undang-undang ITE. Malahan pemerintah itu wajib menjaga ruang digital. Untuk itu diberi kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Kenapa pemblokiran? Yang banyak kita blokir itu semuanya website ataupun layanan dari luar. Kok dari dalam negeri kita bisa tahu cari orangnya? Nggak mungkin ya. Jadi itu kenapa kita tahu ruang digital kita terbuka. Terus sambungkan dengan giant network. Tidak ada lagi yang namanya batas negara. Tapi justru itulah kita perlu menata. Karena tadi jangan sampai dapat merugikan masyarakat juga. Ya tadi contohnya pinjol itu kan yang rugikan masyarakat kan kita juga saat ini pun juga kita jadi masih masalah itu. Malahan kita waktu kenapa nggak cepat-cepat diblokir lah, itu dia malahan waktu itu. Jadi kita ini menata supaya ini segera bisa tuntas, dan tujuannya adalah tadi mendata. Dengan mendata kita tahu pemain-pemainnya, kita tahu nanti ini bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi digital kita. Dan kita juga bukan negara yang anti asing, kita membuka sudah hampir ada 300 yang mendaftarkan selama dia comply terhadap peraturan yang ada di Indonesia. 300 itu asing Pak ya? Asing. Totalnya lokal berapa? Lokalnya 8.800. Sangat jomplang. Makanya masa saya paksakan lokal harus daftar kayak gini nih, asing kita nanti beritanya lain lagi tuh. Kominfo atau pemerintah tunduk sama PSE asing. Wah, lain lagi ya. Yang kita diskusikan lain lagi nih. Iya kan. Nah, jadi susah. Jadi aturan tetap aturan. Bahwa ada implikasinya. Ya kita mendengarkan. Contohnya kemarin ada implikasi terhadap dana-dana masyarakat yang masih ada di nyangkut di PayPal. Ya, kita bukakan, segerakan. Ya kita masih berharap PayPal segera mendaftarkan atau komplit terhadap aturan kita. Tapi update-nya gimana Pak? PayPal gitu? Enggak. Sudah barusan kita menerima email. Email mereka akan segera menjadi prioritas mereka untuk melakukan penyelesaiannya. Ya alhamdulillah juga lah. Jadi sudah ada. Soal PayPal ini Pak, kan sebelumnya dibilang juga tuh kayak belum terdaftar di BI atau OJK gitu kan. Nah itu apa mereka harus? Ya harus kita comply juga. Ya comply dengan semua persyaratan yang ada di atas sektor keuangan. Nah ini. Jadi kita nanti akan ajak BI. Kalau ini kan sistem pembayaran. Kita nggak tahu ini kan kalau saya lihat pelajarin ya, itu sudah lebih dari sistem pembayaran ya. Mereka kan hampir mirip-mirip sudah mendekati lah. Digital bank. Ya kita punya akun, kita bisa narik, kita bisa terima, kita bisa transfer, sudah kayak digital bank. Dulu kan hanya alat pembayaran ya. Kita bayar. Dulu saya juga pernah pakai PayPal waktu saya belum berani pakai kredit card di internet. Awal-awal tuh udah lama banget loh. Banyak klien ya sekarang. Sekarang ya. Ya ini ya itu masalah saya jadi kalau mereka melihat Indonesia sebagai potensial ya kita open. Our arm is open, let's sit down, ini comply, karena kita juga melakukan ini ke pelaku-pelaku usaha di Indonesia kok. Masa mereka lebih inferior superior dari kita kan enggak. Kan kita menyamakan. Yang lokal juga daftar, yang asing juga daftar.
Ayo kita sama-sama membangun digital ekonomi Indonesia. Ayo kita berkembang bersama. Kita tidak membatasi mereka kok, tapi ya ikutin aturan kita. Nah, yang PayPal ini kalau misalkan kemudian dia daftar di PSE, ya. tapi belum ngurus nih ke BI atau OJK segala macam. Ya itu harusnya makanya kita akan libatkan BI. Paralel berarti Pak? Paralel, jadi segera. Karena bisa juga modelnya ada di negara lain tuh mereka ada bekerja sama ya dengan ini ya. Jadi mereka tetap sistemnya mereka bisa. Saya nggak tahu lah itu. Silakan. Kami hanya ditugasi menjaga ruang digital. Pelakunya pun harus kita data itu aja. Okay. Ini Pak ada pertanyaan nih dari di Instagram dari Darmo Sanjoyo, sorry. Apa sih keuntungan bagi penyelenggara daftar di PSE? Ya, gini Mama. Keuntungannya. Layanan Anda terdaftar. Kalau yang sudah besar atau yang sudah besar mungkin tidak perlu ya mempromosikan trusted-nya. Ya. Tapi trusted ini juga apabila ada orang yang niru-niru. Oke. Yang mendaftar itu sekarang kita ada 62 yang kita suspend karena daftarnya niru-niru aplikasi yang lain. Kita suspend itu. Termasuk nama PayPal kemarin itu. Iya, itu kemarin PayPal sekarang ada daftar yang lain. Nah, ini ada yang daftarin Google waktu itu. Oh, iya. Nah, itu kayak gitu. Ini kan itu. Kalau ada orang membuat layanan yang sama itu satu ya. Jadi kita bisa kamu salah, kamu nyalain aturannya hakinya dia. Okay. Atau mirip-mirip pun yang bisa merugikan PS itu bisa kita sanggah atau bisa kita gugat. Dan bagi masyarakat jadi ini juga dia terlindungi. Oh, paling tidak saya berinteraksi dengan sebuah penyelenggara yang sudah ada jelas identitasnya. Ya kan? Ini keuntungan semua sama. Nah, yang bagi yang kecil justru ini menguntungkan sekali. Makanya yang banyak daftar itu yang kecil-kecil. Karena dengan demikian dia langsung taruh tuh di websitenya ataupun taruh di yang namanya aplikasinya sudah terdaftar. Nah, itu untuk mengangkat trusted-nya dia agar masyarakat makin yakin dalam menggunakan layanan mereka. Oke, berarti nanti kalau misalkan untuk si penyelenggara PSE ini udah daftar, ya mungkin brand image juga dia juga akan terdongkrak dengan sendirinya. Itu tujuannya kan tadi ya. Nah, balik lagi ke masalah pemblokiran tadi kan. Kominfo ini kan bertindak sangat tegas gitu, Pak, terhadap PSE yang belum mendaftarkan. Nah, kenapa sih sanksinya itu harus blokir gitu, Pak? Apakah ada mungkinkah sanksi administratif dulu kah atau gimana? Kalau untuk mendaftar tidak, kan gini, yang kita tidak harus diblokir memang. Gini, kenapa? Yang harus mendaftar ini kan sudah beroperasi. Oke. Dia sudah beroperasi kan sudah dikasih tahu dari bulan November. Kamu harus daftar loh. Kamu ingat ya, kita sudah pernah perpanjang lagi 6 bulan itu ya. Udah perpanjang lagi ini. Harus daftar. Mereka sudah beroperasi nih. Ini pemutihan sebenarnya. Oke. Iya kan? Dia nggak mau ya. Ya udah, sorry gitu loh. Kalau yang baru sebelum beroperasi daftar dulu itu cuma 10 menit. Justru akan melindungi layanan kalian gitu loh. Dan juga apalagi yang baru-baru ya justru melindungi jadi ya tadi trusted masyarakat meningkat dan orang lain tidak bisa sembarangan meniru nantinya ya kan nanti wah ini konsen ini loh dia sudah duluan ini buktinya dia sudah daftar itu kayak gitu. Nah, kalau bicara soal pemblokiran kan ini sangat sensitif Pak ya, karena apalagi yang menyangkut Kominfo dan blokir gitu kan. Bahkan jadi trending topik juga di Twitter worldwide, kemudian di TikTok juga banyak jadi FYP gitu kan. Sebenarnya upaya pemblokiran ya, upaya untuk mengajak PSE daftar dengan memberikan sanksi pemblokiran ini, kedepannya apakah akan dievaluasi gitu Pak? Apakah mungkin nanti akan ada sanksi administratif dulu kah atau apakah? Kalau untuk pendaftaran tidak, aturannya memang di PP Permennya kayak gitu. Yang sudah menjadi kalau kamu belum mendaftar sudah beroperasi ya ini disuratin. Kemarin kan ya teguran tadi suratin dulu 5 hari kita kasih. Ini baru daftar dong, lu belum daftar. Tapi kan lebih dari semuanya kan malah mayoritas yang mendaftar. Nah, ya kan tadi Pak kita yang tadi yang dari 12 kita kirim surat tapi satu kita evaluasi dia tidak termasuk dalam kategori. Jadi kita 11, dari 11 yang respon 4, sisa 7. Coba di-compare dengan 9.000. Berapa persen? Sangat kecil. Nah, itu dia. Mana yang salah yang siapa gitu loh. Kalau mayoritasnya tidak mendaftar, mungkin tuh loh. Kami sudah kasih kesempatan semuanya. Dan itu pun kami mendengarkan keluhan masyarakat karena tadi dana-dananya masih ada di PayPal salah satunya. Nah, ini kan kita kasih statement. Silakan masyarakat memindahkan juga waduh, hilang juga nih customer gua nih. Buru-buru dia respon kali, nggak tahu saya. Tapi di mereka sudah respon. Sudah respon. Nah, ini kita lihat kita akan komunikasi intens sama mereka. Mudah-mudahan mereka juga dapat comply segera.
Sama juga dengan Steam, Dota 2 dan CS sudah ada terjadi komunikasi. Yang lainnya belum. Nah, Epic kita Games kita nggak tahu, mungkin nggak lihat Indonesia sebagai market yang bagus buat mereka ya. Nggak tahu lah. Beberapa nama besar juga kan seperti Adobe, kemudian Canva. Loh, kalau itu dah nih, bukan. PS itu bukan itu. PS itu tuh harus ada tadi 6 kategori. Nah, oke. 6 kategori itu. Pertama dia ada transaksinya nggak, jual barang atau jasa. Kalau Adobe itu kan dia aplikasi softwarenya yang dijual belikan. Yang kita suruh daftar, yang jual belinya siapa? Tokonya yang kita suruh nih. Oke. Itu kan kalau Adobe-nya kan kan sudah dibayar, ada yang sudah bayar. Yang kita ini kan transaksinya. Kalau dia jualan barang ya itu termasuk, jualan jasa juga termasuk. Yang kedua melakukan kegiatan keuangan. Ya, salah satunya PayPal dan yang lainnya itu termasuk harus yang mendaftar. Yang ketiga adalah layanan berbayar nih. Nah, kalau punya layanan berbayar itu wajib karena itu ada perlindungan konsumen, ada transaksi. Jadi layanan berbayar apapun termasuk news. Kalau dia berbayar harus mendaftarkan. Nah, yang keempat adalah layanan telekomunikasi dan juga sosial media. Itu juga harus mendaftar. Yang kelima, search engine. Search engine juga, search engine Bing dan Google sudah mendaftar. Itu memang itu yang gede dua itu, tapi banyak kan yang satunya itu. Yang terakhir tuh kalau dia punya aktivitas memproses data pribadi. Contohnya tadi LinkedIn apa gimana sih Pak? LinkedIn. Terus ada lagi yang jasa pekerjaan itu kan ngumpulin data pribadi itu, atau dia ngumpulin data pribadi untuk kegiatan ekonomi ya dia harus juga mendaftar. Itu 6 kategori. Kalau nggak di luar kategori nggak perlu mendaftar. Tapi kalau mau daftar juga nggak apa-apa. Nggak, tapi yang wajib yang kita wajibkan itu 6 kategori 6 kategori itu. Apalagi yang ada transaksinya itu pasti kita, karena itu tadi gimana nanti kalau ada pajak, kalau ada masalah orang jual tadi gua pesennya HP datangnya kalkulator atau fotonya doang atau boxnya doang. Itu banyak kasus itu kan. Nah, itulah. Jadi begitu ada involve-nya dengan keuangan itu, ada transaksi itu kita akan pantau. Itu sih. Nah, bicara soal PP lagi Pak, PP 71 ini kan sebenarnya baru dikeluarkan itu di tahun 2020 Pak ya? 2019, sorry. Nah, kenapa sih nggak platform yang besar itu justru nggak mendaftarkan diri pada saat itu? Ketika PP itu dikeluarkan, mereka nggak daftar, justru malah nunggu beberapa lama. Itu ada ininya nggak Pak? Kenapanya? Ya kita bilang, saya juga pengusaha juga, kalau bayar pajak ya kapan sih detailnya? Ya ntar aja lah. Atau kalau kita lagi mahasiswa, kapan sih? Ntar besok, ntar dulu deh. Semalam juga bisa gua belajar gitu kan. Nah, itu selalu last minute namanya. Dan kita sudah antisipasi, memang banyak yang last minute, makanya sistemnya agak kewalahan itu. Nah, ngomongin pajak nih Pak, kayak beberapa platform kan, kayak Steam itu kan, mereka juga udah komit untuk bayar pajak. Nah, dan mereka tetap diblokir karena tidak daftar PSE gitu kan. Apakah memang soal pajak ini tidak menjadi bahan pertimbangan sendiri untuk pajak itu sudah kewajiban masih yang Netflix juga bayar pajak, tapi dia daftar juga. Google bayar pajak, daftar juga. Ini kan tadi pendataan. Malah nanti kita cross check dengan data di Kementerian di Dirjen Pajak. Oh, udah ada masa nggak gitu masuk ini data kamu mana ini? Ini loh yang wajib juga nih di soalnya banyak anggapan juga kan, oh mereka ini bayar pajak loh, kenapa sih mesti diblokir juga gitu. Ya kan tadi syaratnya kan tadi. Yang lainnya juga bayar pajak sama. Ini kan cuma pendataan, tadi sekali lagi mendatakan. Justru kita memperkaya data-data yang ada di perpajakan, data-data yang ada di Kominfo kita padukan. Jadi supaya makin jelas aja. Jadi lebih pasti lah ya. Nah, yang beredar ramai di media sosial juga Pak terkait ada pasal-pasal yang ramai lah dibahas gitu Pak. Kayak beberapa diksi yang masih mengundang pertanyaan gitu, kayak mengganggu ketertiban umum di beberapa pasal itu. Nah, itu kan ada kekhawatiran gitu di publik, takutnya akan seperti UU ITE gitu yang bikin ramai juga gitu istilahnya. Nah, kalau dari Kominfo sendiri gimana Pak? Nah, itu kan memang turunannya dari Undang-Undang ITE, PP 71 dan Permen. Jadi tidak ada norma baru. Dan kalau kita lihat ya, kami punya statistiknya. Kalau terkait konten itu yang namanya
konten ini tadi ya, ini beda ya nih. Tadi kita ngomong PSE, ini ngomong konten ya. Kontennya. Konten itu yang masuk kategori meresahkan dan mengganggu terhadap umum itu cuma 23 konten. 23 konten yang masuk kategori itu. Konten paling besar yang kita blokir itu adalah pornografi, 1,150. Konten kedua yang paling kita blokir adalah 533.000 konten perjudian. Nah, habis itu baru haki, ada penipuan, ada yang lainnya. Kalau kita lihat konten yang meresahkan dan mengganggu terhadap 23. Contohnya ini ada disturbing picture atau disturbing orient. Itu masuk kategori melanggar apa? Melanggarnya apa dia? Ada nggak undang-undang yang mengatur itu? Atau orang online, kita pernah lihat dulu terjadi suicide online. Dia masuk kategori apa? Melanggar hukum apa? Kan disturbing kan? Iya, itu? disturbing. Atau ada orang ngomong, siapa itu waktu Paul Zhang ataupun pendeta apa itu ngomong tentang agama itu juga meresahkan nggak? Harus ada yang meresahkan. Pernah juga ada konten yang penculikan anak. Ini nggak ada ini ya, tapi ibu-ibu resah dan sampai komplain, masih minta klarifikasi kita pengenalan. Yang mana sih kita kasih ke bapak ini? Jadi benar-benar harus ada kejadiannya, meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Makanya kategori ini paling sedikit dari semua kontennya. Dan itu tidak harus ada unsurnya. Dan tidak bisa dan dua unsurnya, dan itu tidak mudah. Dan mungkin kita coba proses take down. Saya akan cerita proses take down. Ada ditemukan konten, dilaporkan itu baik dari kementerian, lembaga atau masyarakat. Kita lihat, menganalisa, kita cari apa pelanggarannya. Kok nggak ada pelanggarannya? Bilang tidak bisa. Kalau nggak ada pelanggarannya, kita bilang tidak bisa. Kalau ada pelanggarannya, pelanggarannya di mana? Melanggar apa? Kita ajukan habis itu. Kalau sudah ada melanggar, kita ketemukan pelanggarannya. Kita ada koresponden dengan platform. Ini ada konten di platform kamu, ini laporannya, URL-nya ini kontennya, ini melanggarnya ini. Mereka mengevaluasi, dia cocok, dia setuju, take down, and then di report government request. Ya kan, kadang-kadang pernah lihat kan, government request itu. Jadi itu ada tahapannya dan tidak semena-mena. Wah, gua semena-mena dibully habis lagi, lebih lagi dibully ini aja udah dibully, nggak mungkin itu. Tetap ada korespondensi. Harus ada sini dan itu harus benar-benar ada unsurnya, unsurnya benar-benar ada. Seandainya platform menolak, nggak apa-apa. Nah, kita bisa ekselasi. Kalau mereka salah, mereka akan ada dendanya berhari-hari tuh. Apalagi kalau benar-benar terjadi impact yang kita inginkan, bukan ini kan? Yang terjadi benar-benar hanya ada huru-hara karena dia nggak ini, ya mereka bertanggung jawab terlibat. Selama ini biasanya negosiasi dan ini ini belum termasuk, kita lihat lagi. Kita ini tidak semerta-merta langsung, itu belum tentu langsung. Itu ada koresponden dulu. Dan kita tidak bisa melakukan take down. Yang melakukan take down itu platform atas request. Kita nggak punya. Tadi kalau tadi pemerintah bisa lihat data, kenapa gua harus minta izin? Gua tutup aja langsung tuh. Nggak gitu caranya. Caranya kita menemukan kontennya, kita evaluasi, kita lihat apa pelanggarannya, kita ajukan ke platform itu. Platform harus segera merespon ini. Jadi ada SLA-nya juga. Kalau dia lambat-lambat, ya nggak bisa, kita kena denda. Supaya apa? Supaya dia responnya cepat. Kan ini ruang digital kan ruang cepat. Nggak bisa ngomong hari, kok bisa ngomong detik gitu kan. Kalau ini ada laporan, harus segera dievaluasi dengan ini. Nah, itu. Selain percakapan soal di media sosial, selain percakapan soal pemblokiran, segala macam take down, yang ramai dibicarakan juga menyangkut soal ini Pak, judi online, apalagi soal PSE ini nih, kan banyak ada beberapa gitu kan Pak yang terdaftar di PSE yang diduga situs judi online, justru mereka tidak diblokir gitu Pak. Nah, ini saya dapat juga itu. Gara-gara berita itu, gua langsung download loh. Langsung main langsung. Ini apa sih ini? Main tuh gaplek. Nah, memang kita pelajarin lagi pelajari ada informasi lagi. Emang kayak gaplek, kayak main poker game loh.
Yang game tuh apa tuh sing apa pokoknya itulah. Game-game itu memang serupa judi tapi dia bukan judi. Nah, tapi ada laporan lagi nih, kita akan panggil. Katanya ada dapat hadiah tuh. Nah, ini kalau ada hadiah kita lihat ya hadiahnya apa? Apakah dia dapat izin nggak dari Kementerian Sosial? Karena setiap ada hadiah itu ada izin, atau ini hanya kalau kamu berhasil dikasih pulsa, saya nggak tahu, makanya kita panggil nih. Yang kemarin dilaporkan tuh. Gara-gara itu ada tuh di HP gua. Gua jadi tadi lama-lama jadi gua main gua udah lama gak main gua berasem. Tapi itu sedang dipanggil sekarang, Pak. Oh ya, kita klarifikasi karena dia ada di ketentuannya, ada di kita lakukan investigasi, ada hadiah. Oke. Hadiah. Nah, ini kita lihat ini apa? Kenapa hadiahnya? Hadiahnya berupa apa ini? Tapi itu saya download, nggak perlu bayar. Saya begitu download dapat 15 juta atau berapapun, main langsung saya. Nah, tiap harinya saya dikasih koin untuk main. Tapi nggak tahan ya beli koin. Tapi bukan judi itu. Jadi masa kita ini, tapi tetap kita perhatikan masukan masyarakat karena tadi ada hadiah. Jadi yang jago mainnya ini dapat hadiah katanya. Nah, itu yang kita ingin klarifikasi dengan mereka. Oke. Domino QQ, jangan diomongin, tak banyak yang download. Tapi dari laporan sendiri Pak, ada berapa sih Pak yang terindikasi untuk judi online? Kalau judinya sendiri itu ada penanganan khusus kita. Tiap hari ada yang melaporkan, ada itu aja ribuan, sampai itu ada per 10.000 per hari. Dia diblokir ya, dia lagi. Kalau itu nggak berani mereka daftar langsung diangkat aja sama polisi om. lu judi langsung diangkat sama polisi, nggak mungkin lah. Oke, menegaskan lagi nih Pak soal pendaftaran PSE. Nah, berarti yang wajib mendaftar itu adalah aplikasi yang berbayar. Ada 6 kategori tadi? Iya, 6 kategori tadi. Ya. Agak mulai panas ini kayaknya. AC-nya mati nih kayaknya. Itu kan aplikasi yang ada unsur pembayarannya. Pada transaksinya. Ada ya, oke. Kalau misalnya aplikasi gratis itu Pak, apakah wajib juga untuk daftar atau? Ya tergantung tadi masuk kategorinya. Ya kita dari kan 6 itu. Sosial media kan gratis. Karena kan kita bayar dengan profil kita. Tapi ada data yang diolah itu. Itu dia kan. Kita kan bayar dengan profil kita. Saya juga maunya lain kali ada yang berbayar, jadi nggak perlu kasih data pribadi gua untuk diolah gitu. Ya itu tadi. Sebenarnya itu seolah gratis Pak ya. Ya itu dia. Media sosial itu, tapi ternyata ada banyak sekali yang kita berikan untuk. Itu makanya harus kejelasan. Jadi kita tahu bisnis modelnya apa. Oh, bisnis modelnya dia iklan. Oke. Dengan ini apa. Jadi supaya kita jelas lah. Oke. Nah, sementara kalau aplikasi dari pemerintah sendiri gitu, Pak, apakah aplikasi website, apakah itu wajib daftar juga? Pendaftarannya berbeda itu. Itu kan kita ini bagian daripada pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu lebih banyak, tapi memang aplikasinya kadang-kadang nggak dipakai masyarakat. Itu harus saya data. Ya. Kan hanya aplikasi yang masyarakat di ini kayak Peduli Lindungi itu ada daftar. Itu ada daftar sendiri. Tapi aplikasi yang lainnya kan nggak dipakai oleh masyarakat, dipakai pemerintah, banyak itu. Itu karena kita nanti itu konsep yang lain lagi, kita ingin nanti mensinergikan. Banyak sekali di pemerintahan itu aplikasi-aplikasi yang tumpang tindih, itu ngabisin duit negara itu. Oke, yang wacana super app itu. Nah, itu rencana ini ke super app tuh. Nah ini tapi ini isu yang berbeda ya. Oke, ini. Ya, tapi arahnya ke sana. Jadi yang pemerintah, tapi ya, kalau layanan aplikasi pemerintahan yang digunakan oleh publik itu terdaftar, ada pendaftarannya. Apalagi mereka kan ada yang menyimpan data-data masyarakat juga. Iya, contohnya Peduli Lindungi lah yang paling ini. Itu kita daftar, ada pendaftarannya. Itu bisa dilihat di mana sih Pak? Itu bisa dilihat. Ada di website pemerintah dari tahun ini. Tapi memang coba saya juga nggak tahu tuh bisa dilihat publik ya. Yang dipakai publik bisa kayaknya. Tapi kalau aplikasi-aplikasi pemerintah di dalam kantornya ya enggak. Kita kan juga nggak minta aplikasi dipakai di kantor kamu. Tapi yang dipakai oleh publik. Soalnya nggak termasuk 6 kategori. Bukan itu dia, tadi dia tidak. Tapi aturan kita ya terkait perlindungan data pribadi itu termasuk juga berlaku pada sektor publik. Oke. Jadi kita aturannya. Jadi kalau ada orang memang ada masalah ya bisa kita kenakan sanksi dan juga masyarakat bisa melakukan gugatan kalau memang ada bisa dibuktikan kerugiannya kan gitu. Oh ya, total yang sudah terdaftar berapa Pak? Nah, untuk yang asing dan domestik. Kamu sekarang gara-gara kamu paling malam ini paling lengkap nih. Wah, mantap ini. Data yang paling lengkap per jam 17.00. Penyelenggaranya ada 5.536 PSE. Penyelenggara.
Oke, Satu penyelenggara kan punya banyak layanan kan. Ya. Nah, layanan yang didaftarkan ada totalnya 9.186. 9.100. 186. Terdiri dari lokalnya 8.894. Itu pemain lokal. Yang pemain asingnya SE-nya ada 292. Oke. Yang asing. 292. Ya. Asing. Dan bertambah terus ini. Karena kita membuka memang kita mereka sudah aware dan kita buka. Jadi tadi memang kalau kita lihat yang respon kan lebih banyak yang respon kan, apalagi kalau sekarang ini. Jadi ya, dan tadi yang kami blokir pun sudah mulai berkoresponden gitu loh. Ya, kalau nggak ada kejadian itu juga nggak ada kerame-rame, nggak ada acara ini juga nih ya. Ya enggak lah, tapi kita konsisten. Ini bukan apa-apa, sekali lagi tidak untuk menyusahkan, tapi kita harus menegakkan. Kan orang datang ke rumah kita ya ikutin aturan kita dong. Kalau nggak kita lakukan, kita bapak ibu kita marah dong. Suruh aja teman lu masuk ke rumah, sandal sepatu taruh di luar. Boleh nggak? Diusir sama bapak ibu kita. Itulah. Nah, minggu lalu itu Pak, kalau tidak salah sudah memberi surat teguran ke 100 PSE yang dengan traffic tertinggi Pak ya? Yang tadi ya, jadi yang pertama tadi yang dari 100 pertama hanya 12 yang tidak mendaftar. Itu yang trafficnya tinggi banget tuh. Yang semua orang pakai nih sekarang ini nih. Di Indonesia nih. Termasuk yang diblokir kemarin. Yang kemarin blokiran nih. Nah, ini kita lagi mengevaluasi 100 keduanya. Yang kita evaluasi kan traffic ini tinggi, apakah dia masuk dalam kategori ini? Nah, kita harus search lagi. Siapa sih websitenya? Oke, kita lihat. Apakah dia melakukan tadi 6 kategori tadi? Kalau dia melakukan, pasti kita kirim surat. Nah, ini yang sekarang kita lagi scrutinize, kita lagi mendata. Oke. Nah, setelah 100 yang diberi surat teguran itu, nah, kedepannya ada berapa lagi sih Pak yang bakal dikasih surat teguran? Ya, kalau kita lihat semua ini dari kita, kalau kita temukan dan dia masuk kategori dan bisnisnya sudah gede nggak mau daftar, ya kita tegur mereka. Itu. Berarti terus lah ini kerjanya. Bukan dia. Jadi kan kita kan internet gede. Tadinya mungkin dia nggak tertarik sama Indonesia. Wah, kayaknya Indonesia marketnya bagus. Dia targetin Indonesia. Nah, kita harus dia tidak mendaftarkan ya. Kita tegur. Aturan di Indonesia. Kalau Anda beroperasi di Indonesia dan menargetkan orang Indonesia, ya kamu daftar. Ya itu. Nah, ini kan pasti jumlahnya besar banget ya. Pak. Nah, sebenarnya kalau yang melakukan bisnisnya nggak banyak juga. Paling 10.000, 20.000. Nah, kalau upaya dari Kominfo sendiri Pak untuk menjangkau PSE yang masuk 6 kategori tadi sebenarnya tapi belum terdaftar itu seperti apa Pak? Kita dengan harapan kita dengan adanya sosialisasi ini karena jadi big news dan jadi ini semua ramai di medsos, ramai di sana dan tahu kategorinya. Oh, gue mau daftar, nah itu harapannya. Jadi gak usah kita kejar lagi. Nah, jadi kan ini kan jadi ini suatu ya selalu ada blessing in disguise. Biar mereka apapun kejadian itu pasti ada blessing in disguise-nya. Biar mereka aware juga Pak. Nah, dari ini Pak, dari PSE yang belum terdaftar ini Pak, sebenarnya ada nama-nama besar gitu kan, seperti GitHub. Itu kan GitHub termasuk yang kedua ini. Oh, untuk yang kloter 2 ini nanti Pak. GitHub tuh. Nah, karena itu dia kita lihat kan dia ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Maka kita lagi lihat. Nah, ini kita lagi lihat. Itu sudah masuk kategori. Tadi baru sebelum ke sini itu ngebahas itu yang 102. Iya, 100 GitHub itu. Tapi udah ada korespondensi sama GitHub sendiri? Belum ini. Makanya kita lihat pelajari apa sih dia layanannya, ini apa sih masuk kategorinya. Itu termasuk yang kedua. Ada juga GIF ya apa itu yang buat gambar-gambar bergerak GIF, gitu. Nah, itu ada juga. Trafficnya juga cukup gede tuh orang pakai itu. Apakah itu hanya karena hanya trafficnya atau ada transaksinya mamanya kita ingin tahu juga. Nah, startup itu kan banyak Pak yang pakai aplikasi semacam GitHub, mungkin Trello, Slack kayak gitu kan berbayar juga. Nah, dan mereka pun terakhir kali saya search di web PSE itu waktu masih ada kolom search-nya. Itu masih belum terdaftar mereka itu. Nah, siapanya? Seperti GitHub, Trello dan segala macam itu belum terdaftar di PSE asing. Nah, itu yang dilakukan untuk menjangkau mereka gimana Pak? Kita lihat makanya dia itu melakukan transaksi nggak? Kalau transaksi dia jualnya secara online nggak? Nah itu dia. Nah kita lihat websitenya. Oh ada penawaran bisa menggunakan. Nah, itu dia masuk kategori yang harus mendaftarkan. Itu kloter yang kedua yang kita akan ini kan. Bahwa makanya tapi kita juga hati-hati nanti dalam memilihnya. Karena apakah nanti layanannya yang sudah dipakai itu berdampak nggak? Kan yang kita suruh daftarkan aplikasi yang untuk saya belanja GitHub-nya kan, atau itunya, itu yang dia harus laporkan, karena dia harus melaporkan transaksinya, ya kan, jadi ada jual belinya di situ supaya mereka bisa
diawasi lah transaksinya. Kloter kedua ini ada berapa? Ada 100 lagi nih. 100 lagi. Ya, yang kita lagi kita scrutinize. Nah, mulai kapan Pak nanti Ya ini dulu berhenti dulu lah, ini aja belum selesai. Ini udah kerja, kita udah kerjakan. Tapi kita belajar dari kuartal pertama pasti lebih lebih hati-hati dan kita akan lebih bisa komunikatif lagi. Jadi memang pelajaran lah ya. Jadi ya terima kasih ya teman-teman di sosial media, di media juga. Ini adalah bagian pembelajaran semua. Tapi kan dulu kalau kita merdeka kita benar-benar harus tunggu sampai kita sudah nggak merdeka juga. Ya kan, tapi kan niatannya sudah ada baik, bukan tujuannya ini. Ya perbaikan selalu akan kami lakukan. Langkah baiknya sudah dilakukan. Ya. Ya kalau nggak pernah merdeka nih. Nah ini Pak, ngomongin soal website lagi nih Pak, kayak Vimeo, Reddit itu kan dari awal memang sudah diblokir ya Pak. Kemudian ketika mereka mendaftar gitu, mungkin kemudian mereka mendaftar, apa blokir itu akan terbuka dengan sendirinya? Dibuka. Tapi kan dia Vimeo mamanya. Kita sudah waktu kan Vimeo juga agak lama ya. Waktu itu kan mereka sudah berkoresponden. Tapi mereka tetap tidak mau melakukan moderasi konten, khususnya konten yang dewasa. Karena yang dewasa menurut dia belum pornografi. Walaupun di undang-undang kita udah kategori pornografi. Ketelanjangan tuh masuk kategori pornografi. Ya, jadi dia bilang oh enggak ini art. Berbeda kan itu. Ya, artinya kita lihat kalau mereka mau laporkan lagi, laporkan nggak apa-apa, mendaftar lagi kita lihat oke kita. Karena kan itu dilihat publik. Beda kalau yang private kita nggak ini ya. Jadi kalau mereka mendaftar otomatis buka atau nanti akan dievaluasi lagi Pak? Enggak, bisa ini kan kita ada komitmen di situ. Ada komitmen kan kita ada isinya. Jadi oke, silakan. Kalau ada laporan lagi di masyarakat ya kita akan evaluasi. Itu kan dulu kan gara-gara juga laporan masyarakat itu kan segala macam. Nah kalau misalkan nanti nih seandainya misalkan Reddit atau Vimeo kemudian dibuka blokirnya, kemudian ketemu lagi nih masyarakat nemu hal-hal yang konten dewasa kah atau yang melanggar, itu laporannya lewat mana Pak? Ya kita lewat aduan konten ada, nanti kita nanya tolong dong take down atau tolong yang konten-konten kayak gini nggak bisa diakses dari Indonesia. Kan bisa namanya geoblocking. Kalau orang sudah membuat layanan yang global, mereka tahu itu geoblocking. Karena yang blocking kan bukan hanya Indonesia, negara-negara yang lain juga ada, makanya namanya istilahnya geoblocking. Itu juga ada dalam sistem. Tapi netizen itu pinter-pinter Pak. Oh nggak apa-apa. Cara itu kita nyari celah itu mereka jago Pak. Paham kami paham. Karena internet memang tidak bisa ini, tapi kan kita menjaga ruang publik yang luas. Kalau sudah pakai VPN itu bukan lagi publik, itu private. Resiko kamu tanggung sendiri. Kita nggak tahu itu, karena itu private. Karena namanya VPN, Virtual Private Network. Yang kita jaga kan adalah internet publiknya, terbuka dari website kamu, dari mana-mana ya monggo. Tapi kita ngambilnya nggak ada. Kalau ada apa-apa nggak bisa menyalahkan kita, ya kan? Kan bilang kamu nggak boleh pakai ini, narkoba ya. Kamu pakai kan juga nggak ketahuan, nggak apa-apa juga kan, gitu kan. Umpamanya ini, itu karena risiko ditanggung sendiri gitu kan. Itu kira-kira. Jadi yang kita jaga ruang publiknya, yang tidak bisa ini. Kalau ya kita tahu juga bahwa ya saya juga tahu, saya orang internet kok. Saya tahu lah punya ada VPN itu. Nah, kalau kita masuk lagi ya nanti mungkin kita atur VPN-nya juga terdaftar mungkin, supaya VPN itu berbahaya loh. Kalau nggak terdaftar, data kita itu hilang. Jadi jangan pernah melakukan transaksi lewat VPN. Apalagi kita nggak tahu VPN-nya. Oh itu biasanya uang kita yang hilang. Justru berpotensi mining mereka. Itu dia. Jadi ya makanya nggak tahu, kita lihat kalau memang ada keluar, kita lihat apakah VPN itu perlu mendaftar supaya masyarakat jangan sampai data pribadinya diambil waktu dia menggunakannya. Makanya kita nggak tahu, kita lihat nanti. Semoga nggak terjadi lah. Ya itu ruang privat lah. Itu ruang privat, ya kan. Walaupun tadi kan dari pagi dengan Pak Bobi juga, Pak Bobi mengatakan sebaiknya juga bisa tuh. Tapi kan saya bilang Pak, itu ruang privat saya. Kalau saya masuk takutnya saya lihatnya gimana saya itu tahu itu dipakainya buat apa, kan nggak tahu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Yes. Ada ini nggak sih Pak pesan dari Bapak sendiri, pihak Kominfo sendiri untuk masyarakat terkait PSE ini yang mengundang keriuhan nih Pak, dan banyak diperbincangkan. Silakan. Ya gini, jadi niatannya kita sudah jelaskan ya bahwa ini ingin menata ruang digital kita agar konduktif dan bisa membuat masyarakat nyaman dan aman, dan kita juga asas manfaatnya bagi masyarakat kita juga ada. Kita tidak mau hanya jadi pasar,
Jadi kita tahu pemainnya siapa, jadi kita justru tahu nanti trennya, kita bisa dorong ekonomi kita, ekonomi digital kita. Ini trennya kayak gini nih. Jadi kita bukan hanya nunggu jadi penggunanya, itu mereka mengeksploitasi. Justru kita dengan mengetahui ini, kita bisa menata ruang digital kita, dan kita bisa tahu tren-tren, contohnya tren-tren barang, mamanya. Oh ini UMKM kita bisa kita boost up. Kan jadi ke data kan kita memang bisa, data agregat tuh bisa dibeli, kita tahu trennya itu, jadi masyarakat juga bisa mendapatkan asas manfaatnya. Jadi tidak ada, kalau ada berita miring kita bisa melihat, ya dalam hati saya ketawa itu tadi gimana ya ngelihatnya ya, mungkin ilmu saya kurang jago seperti yang analisa, tapi FBI aja ataupun minta juga nggak bisa, memang nggak bisa. Apalagi di negara sana memang nggak bisa, itu memang susah, nggak ada, karena end to end, karena yang punya pun tidak bisa. Jadi ada orang bisa bilang Kominfo akan mengambil data pribadi, itu saya pastikan nggak ada aturannya dan tidak ada kemampuannya dan tidak ada teknologi yang bisa hal itu. Kan kelihatan kok saya ngambil data, kelihatan nggak kok saya ambil data? Jangankan ngelihat aja masih kelihatan. Loh ada apa yang nggak mungkin? Karena itu kan security-nya platform juga sangat ketat. Dan kita nggak ini, jadi itu semua bolehlah menuduh, tapi tidak benar, nggak ada. Tujuannya tadi memberi tata kelola, dan nanti justru manfaatnya ke depannya pasti akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat kita, terutama para pelaku ekonomi digital kita. Sebenarnya ini berarti sebenarnya untuk masyarakat juga, Pak, dan ini langkah baik lah untuk menata ruang digital agak lebih tertata, terdata gitu kan, Pak, dan masyarakat juga bisa semakin nyaman berinteraksi di ruang digital. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih juga, saya pertama kali ini kayak gini enak juga ternyata, lebih santai ya. Jadi emang ini milenial banget. Iya, jarang-jarang Pak. Biasanya kan di terlalu terlalu serius gitu. ini ngobrol santai, jadi santai. enak. Thank you. Oke, makasih banyak Pak atas waktunya. Dan itu tadi untuk episode Ruang Jernih kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.